Saya berada di wilayah Sunter, tepatnya di perumahan Metro Sunter. Hari ini, relawan komunitas setempat mengadakan kegiatan pelestarian lingkungan yang terjadwal 1 bulan sekali. Meski latar pendidikannya bukan di dunia jurnalistik, tetapi mewawancarai, memotret, dan mengambil gambar. Kini ia lakukan dalam setiap kegiatan sosial di Yayasan Buddha Seci dalam komunitasnya. Seperti apa kisah menariknya akan saya dapatkan hari ini? Mari ikuti perjalanan saya. Atas waktunya, ya telah mau diwawancara juga atas waktunya semuanya. Yang hal kecil pasti bermanfaat. Selamat pagi. Pagi, Dengan Rosi betul? betul. Iya, saya Apri dari DAI-TV. Oh iya, salam kenal. Salam kenal juga. Ini kalau boleh tahu tadi habis wawancara ya? Iya, betul sekali, Apri Sujen. Tadi saya baru wawancara dalam salah satu yang ikut pemilihan daur ulang. Kalau boleh tahu di sini bertugas sebagai relawan apa sih? Saya sih biasanya memang di sini sebagai relawan dan juga relawan Censanme gitu. Jadi relawan itu sendiri dan juga backup sebagai relawan Censanme. Kalau boleh tahu berapa lama sih bertugas sebagai relawan dokumentasi atau Censanme tadi? Jadi semenjak saya Abu Putih itu saya backup sebagai relawan Censanme mulai dari perlahan-lahan gitu. Jadi kurang lebih 2013, 2012 udah mau ke 13 kayaknya sudah mulai. Memang pada dasarnya ada latar belakang atau dasar pendidikan komunikasi atau jurnalistik seperti itu? Kalau untuk latar belakang saya kenapa bisa saya terjun di Censanme, sebenarnya sih saya tidak ada background sebagai untuk fotografer atau jurnalis gitu. Hanya memang saya menyukai menulis gitu. Saya menyukai yang namanya artikel seperti itu. Nah mungkin kalau yang lain seperti editing sih memang ada, tapi untuk foto saya latar belakang belum ada. Dan di Ceci saya salut sama Yayasan Buddha Ceci ini, Han Kan An. Jadi di dalam sini juga kita diajarkan, di training kembali mengenai kalau mau jadi relawan Censanme, kita di backup, kita dikasih pelajaran mengenai cara artikel, cara fotografer. Terus kalau boleh tahu nih, peralatannya apa aja yang biasa dipakai untuk melakukan dokumentasi di sini? Peralatan sih saya sederhana, paling pakai HP kayak gini. Saya record pada saat wawancara atau kamera pocket gitu. Peralatannya sih sederhana dan pen untuk menulis untuk artikel. Iya sih. Jadi untuk itu ya paling gadget seperti ini yang memadai untuk fotografinya. Udah tinggal ambil tek-tek. Rosi Ferry Salim, salah satu relawan Yayasan Buddha Seci yang aktif dalam komunitas relawan di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Wanita yang akrab disapa Rosi ini terjun menjadi relawan di tahun 2012. Ketertarikannya akan dunia sosial membawa dirinya bertekad menjadi seorang relawan. Pada saat itu saya sudah menonton TAI TV 2012 tersebut. Nah, nonton TAI TV, oh Jalan Bodhisattva. Nah, dulu 2008 saya pernah mengetahui tentang Ceci gitu ya kan. Nah, akhirnya dari situlah saya mulai mencari tahu lebih dalam, ikutin sosialisasinya di Pluit, di Kelapa Gading, di TC. Nah, jadi ikutin udah tahu, oh ternyata Ceci visi misinya ini, kenapa panggil Susung Ceci seperti ini, komunitasnya di mana saja, jadi mengenal lebih dalam. Nah dari situ saya ikut training. Nah suatu saat training tersebut ada suatu Ceci yang bawain tentang jalan Bodhisattva. Nah yang ada 3 kendaraan
untuk menyelamatkan umat manusia. Diturunkanlah dengan 3 jalan. Salah satunya itu adalah jalan Bodhisattva. Nah dari situ saya seperti ngeling gitu. Jadi memang perjalanan dari 2008 ke 2012 sampai saya akhirnya bergabung itu seperti karena memang mungkin pertamanya mau melatih diri, jadi kayak diarahkan gitu. Jadi ngeling gitu. Rosi bertugas sebagai relawan Seci di wilayah komunitas Sunter. Kegiatan pertama yang diikutinya adalah kegiatan bedah buku. Berawal dari sinilah, Rosi kemudian melanjutkan hari-harinya dengan kegiatan relawan seperti pelestarian lingkungan dan sebagai relawan dokumentasi. Bagi waktu, semua itu bermanfaat untuk kita gitu. Kalau kita bisa bagi waktu. Kayak saya ikut bedah buku, kenapa? Karena pada dasarnya senang mempelajari Dharma, membaca Dharma gitu. Jadi kita ada wawasan teori yang mendukung kita untuk praktek sumbangsi pada saat terjun. Jadi kita tidak sekedar hanya terjun tapi tanpa tahu kita buat apa terjun. Dunia Seci memberi warna baru bagi kehidupan anak bungsu dari 2 bersaudara ini. Rosi telah memilih untuk menjadi seorang vegetarian semenjak dirinya memutuskan menjadi seorang relawan Seci. Motivasi menjadi seorang vegetarian diawali dengan kakaknya yang terlebih dahulu menjadi vegetarian. Semenjak masuk Seci lah saya bisa vegetarian. Saya sangat bersyukur juga kepada Seci yang mempertemukan saya sehingga saya bisa vegetarian. Jadi awalnya itu pada saat saya ikut training, nah di situ ada dicuplikan video pembantaian binatang-binatang. Itu saya ngeling. Saya tersadarkan, benar, selama ini kan ajaran kita mencintai semua makhluk. Kenapa makhluk tersebut yang notabene yang selama ini dijual di pasaran, dijadikan makanan, kenapa dijadikan makanan? Ya kan? Dari situ saya jadi sadar gitu, sedih gitu. Jadi saya mau coba untuk benar vegetarian juga gitu. Sedari muda, wanita berusia 30 tahun ini gemar melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan spiritual. Rosi aktif di vihara tempatnya melakukan kegiatan keagamaan. Hobinya adalah membaca buku Dharma dan mendengarkan lagu-lagu Dharma, guna menjadi penyemangatnya dalam menapaki jalan kehidupan yang ia jalankan. Setiap hari Selasa, Rabu, atau hari Kamis saya luangkan waktu untuk kegiatan sosial, pergi ke kebaktian, meditasi. Fungsinya sih saya mau menyeimbangkan spiritual sama duniawi sehari-hari, atau hari Minggu juga seperti itu. Sisanya ya hari Sabtu atau Jumat bisa diluangkan untuk bersama teman atau keluarga. Nah di rumah ya kalau lagi ada waktu ya bisa leongkeng, baca buku. Hobi saya dengerin lagu Dhamma gitu. Saya paling senang itu. Berbakti kepada orang tua adalah pengaplikasian diri Rosi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya di rumah. Sesibuk apapun ia melakukan berbagai aktivitas di luar, mengobrol dan meluangkan waktu dengan orang tua adalah rutinitasnya. Berbakti kepada orang tua ditekankan. Nah tapi pas masuk Seci itu kayak digaungkan gitu. Jadi udah kayak benar-benar kita jadi secara otomatis kita meresapi gitu. Pentingnya berbakti kepada orang tua gitu. Dan mengapa kita harus berbakti gitu. Nah itu jadi di kehidupan saya dengan papa mama. Jadi saya berusaha untuk selalu bisa menyenangkan mereka gitu, menghormati mereka gitu. Berjiwa muda, penuh semangat menjalankan aktivitas sosial tanpa mengeluh. Inilah yang tergambar dari Rosi. Ia mengajarkan saya bahwa berbuat baik harus dengan tujuan yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sesama. Menggunakan kemampuan diri sendiri untuk menggali potensi positif yang dapat dijadikan ladang berkah dan inspirasi bagi sesama.
suka aja. Dukanya nggak ada, karena kembali lagi kita harus tahu gitu, kita berada di jalan Bodhisattva ini tujuan apa, karena masing-masing orang mungkin punya tujuan beda. Jadi tujuan awal saya kan mati diri. Jadi kalau ketemu orang yang tidak, semua orang punya karakternya berbeda. Ya, kalau yang ketemu orang yang tidak yang disukai maupun tidak disukai, ini umpan pada batin diri kita. Jadi jangan sampai kita terluka lalu malah kita tekad awalnya hilang. Jadi dukanya nggak terasa, jadi bisa harmonis. Jadi suka